Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Setiawan Prananto. Di sini saya adalah peserta dari Talent Class Batch 16. Video ini dibuat untuk memenuhi final project dari Talent Class Batch 16, kelas Public Speaking. Oke, di sini saya akan mempresentasikan suatu hal yang mungkin teman-teman baru tahu, gitu. Oke, di sini saya izin share screen ya, teman-teman. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan DISC. Apa sih itu DISC? Nah, mari kita pahami lebih lanjut. Oke, jadi sebelumnya saya minta buat teman-teman scan link atau QR code ini terlebih dahulu. Buat apa? Ya, bisa di-scan terlebih dahulu teman-teman. Ya, sudah? Buat apa? Oh, jadi di QR code ini berisi tes DISC. Nanti teman-teman bisa mengisi di setiap satu soal bisa mengisi apa sih yang teman-teman banget dan apa yang bukan teman-teman banget gitu. Jadi di satu soal itu nggak ada benar salah. Jadi di situ ada 4 pilihan. Nah, nanti teman-teman pilih salah satu yang itu sangat menggambarkan teman-teman banget dan yang satunya itu sangat tidak menggambarkan teman-teman banget gitu. Gitu teman-teman. Oke, mungkin saya kasih waktu sampai pukul 18.15 ya. Oke. Sebelumnya ada yang pernah tes DSC belum teman-teman? Sudah. Oh, sudah ya. Oke. Siap, siap. Kita tes lagi kali ini. Oke, masih menunggu 8.15 akan kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pasti teman-teman penasaran nih, apa sih itu DSC, Mas? Apa sih DSC itu? Mas, aku belum pernah tahu apa itu DSC. Nah, biar teman-teman paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, sudah 8.15, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, apa sih itu DSC? Di sini DSC adalah suatu model psikologi atau suatu teori psikologi yang digunakan untuk memahami preferensi dan gaya perilaku seseorang. Jadi intinya DSC itu suatu teori psikologi yang digunakan untuk mengkelompokkan orang berdasarkan 4 kelompok gitu. Nah, DSC dibagi menjadi 4 kelompok utama. Nah, yaitu ada dominance D, influence I, steadiness S, dan compliance C. Jadi, kita bisa mengelompokkan 4 kategori manusia ini, perilaku manusia. Gitu, teman-teman. Jadi intinya ini seperti mungkin kalau teman-teman tahu itu tes MBTI. Nah, ini versi simpelnya dari tes MBTI. Jadi kita hanya perlu mengelompokkan setiap orang itu ke 4 kategori. Itu, teman-teman. Oke, sudah paham? Oh, sudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada dominance, teman-teman. Dominance, apa sih itu dominance? Nah, dominance itu biasanya orang yang suka memimpin, nggak mau dipimpin, berorientasi pada hasil, dan intinya orang ini suka tantangan gitu, teman-teman. Nah, dominance itu orangnya suka menjadi pemimpin, suka bernegosiasi, mengambil keputusan yang tepat. Nah, tetapi di sini tertulis kadang dianggap terlalu keras atau otoriter. Itu, teman-teman. Jadi, kelemahan dari orang dominance ini adalah terkadang orang dominance itu terlalu otoriter, terlalu keras pada dirinya sendiri maupun kelompoknya gitu. Nah, bagi teman-teman tadi bisa rasain ya yang dapat dominance. Oh, oke. Ada ya.
Siap, siap, siap. Nah, jadi menjadi dominus itu bagus, sangat baik untuk menjadi pemimpin, teman-teman. Nah, tetapi bisa disesuaikan dengan apa yang mereka pimpin. Misal kamu memimpin Gen Z, isinya Gen Z ya, nggak boleh terlalu keras, nggak boleh terlalu otoriter. Jadi intinya ketika Anda memimpin itu disesuaikan dengan apa yang Anda pimpin, seperti itu. Semangat orang-orang dominance. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Influence. Nah, di sini influence itu intinya orang yang baterainya nggak pernah habis. Ada teman saya orang influence itu balik kampus langsung aja ke Blok M. Nah, jadi influence itu ciri utamanya itu sosial, komunikatif, dan persuasif. Nah, orang influence itu biasanya temennya banyak banget, teman-teman. Kalau misal cowok ya ceweknya banyak lah, banyak cabangnya gitu. Jangan ya, teman-teman. Nah, apa sih kekuatan orang influence itu? Di sini tertulis mampu memotivasi orang lain dan sangat bersemangat. Seperti yang saya bilang tadi, orang influence itu energinya nggak habis-habis, teman-teman. Gitu. Jadi setiap dia, walaupun dia energi aku habis, capek, tapi habis itu tetap ngomong aja gitu. Gitu. Nah, tetapi orang invest ini punya beberapa kekurangan, teman-teman. Di situ di sini tertulis cenderung kurang memperhatikan detail dan organisasi. Jadi intinya tuh orang invest kayak jalan aja gitu. Jalan aja gitu, teman-teman. Ya, menjadi orang influence yang punya banyak teman emang bagus. Cuma kadang kita harus memperhatikan hal-hal detail, hal-hal kecil gitu. Ya, supaya kita bisa lebih berkembang ke depannya gitu. Ada yang orang influence tadi hasilnya influence? Rasen? Oh, saya oke. Semangat orang-orang influence. Baterainya nggak habis-habis nih pasti. Oke, kita lanjut ke steadiness. Nah, apa sih steadiness itu? Steadiness itu simpelnya adalah orang-orang yang sabar banget, orang-orang yang sabar banget, orang-orang yang legowo gitu. Nah, jadi di sini ciri utamanya adalah tenang, sabar, dan mendukung. Nah, jadi buat para yang punya pasangan orang steadiness nih, bersyukurlah kalian gitu. Nah, selain itu, steadiness ini kekuatannya adalah setia, dapat diandalkan, membangun hubungan. Jadi, selain orangnya sabar, orang-orang steadiness ini adalah tempat yang cocok untuk bercerita, teman-teman. Kenapa itu? Kenapa seperti itu? Karena mereka tuh ada pendengar yang baik. Jadi, ibaratnya walaupun kamu nggak dapat solusi ketika cerita sama orang steadiness, tapi kamu ngerasa beban kamu berkurang gitu, karena mereka pendengar yang baik. Gitu, teman-teman. Nah, tetapi di balik semua itu, orang steadiness ini juga punya suatu kelemahan gitu yang membuat mereka mungkin sulit untuk berkembang. Nah, di sini beberapa kelemahan orang steadiness itu bisa menghindari konflik dan tetapi kurang tegas. Orang steadiness itu kurang tegas, jujur aja, teman-teman. Orang steadiness itu kurang tegas. Jadi kayak daripada mereka mimpin, mending mereka jadi followers gitu. Kayak kalau orang steadiness itu ya udahlah, daripada mereka berkonflik, mending ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Misal mereka jadi memimpin itu kayak ya udahlah nggak apa-apa, ya oke, siap, nggak apa-apa gitu. Kayak mereka tuh nggak enakan orangnya, orang steadiness itu gitu, teman-teman. Ada yang orang steadiness di sini? Waduh, banyak banget ya. Oke, mungkin bisa resen satu dua. Oh, banyak sekali orang-orang sabar di sini. Semangat orang-orang sabar, kalian hebat. Jadi pendengar yang baik, tapi pasti juga banyak rahasia negara yang disimpan sama orang steadiness nih. Ya. Ah. Oke, lanjut nggak? Lanjut. Compliance. Orang-orang perfeksionis nih compliance. Oke, jadi simpelnya orang compliance ini adalah orang-orang yang perfeksionis, orang-orang yang terstruktur, yang orang-orang yang nggak suka perubahan secara mendadak gitu, teman-teman. Jadi ciri utama orang-orang compliance adalah teliti, terstruktur, dan analitis. Misal ini hari Jumat ya, seminggu ke depan mereka sudah punya planning buat ngapain aja, teman-teman. Orang compliance itu. Nah, di sini ada beberapa kekuatan orang compliance, yaitu mereka tuh perfeksionis seperti yang saya bilang di awal.
dan sangat fokus pada kualitas. Jadi semisal ketika mereka, anggap aja ketika mereka mendesain sesuatu ya, itu geser dikit itu jadi masalah teman-teman. Padahal tuh geser dikit nggak terlalu pengaruh sama desainnya, tapi kayak mereka, wah ini kurang ke sini nih, geser dikit gitu. Jadi misal mereka masuk kamar, berantakan dikit, itu kayak, ah berantakan banget sih, apa sih bla 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 bla. Pasti sering ngomel gitu kalau ngelihat sesuatu yang nggak semestinya gitu teman-teman gitu. Nah, karena itulah orang kompleks itu terkadang mempunyai hambatan dalam berkembang. Di sini tertulis terlalu kritis atau lamban dalam mengambil keputusan. Nah, ketika menjadi seorang pemimpin, orang kompleks itu terkadang lamban dalam mengambil keputusan karena terlalu kritis, apa-apa dipikir gitu. Ya, kritis bagus, cuma kritis itu ada tempatnya, teman-teman. Gitu. Jadi, semisal kita harus ke sini, mereka mikir dulu. Misal ke sini plan A-nya gini, plan B-nya gini, plan C, plan D dan sebagainya. Jadi, kadang terlalu banyak mikir walaupun itu bagus, cuma bisa mungkin bagi orang-orang kompleks ini bisa disesuaikan dengan waktu dan tempatnya, teman-teman. Gitu. Gitu. Jadi, di sini tadi yang hasilnya kompleks ada Rasen 1, 2, 3. Wah, tapi relate nggak tadi nih sama penjelasan yang saya jelaskan ini tadi kepada orang-orang compliance? Wah, relate ya. Ya nggak apa-apa, terus kembangin apa yang menjadi kekuatan dan yang bisa menghambat kamu berkembang itu dikurang-kurangi. Gitu. Saya juga orang compliance BTW. Nggak kelihatan saya orang compliance ya? Ya, gitulah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, mengapa DSC itu penting? Di sini DSC khususnya kalau saya sebagai orang HR ya, di sini dapat meningkatkan komunikasi. Nah, contohnya meningkatkan komunikasi karena kita tahu dasar-dasar DSC kayak orang influence itu kayak gimana, orang dominance gimana, orang steadiness sama orang compliance itu kan kelihatan dari ciri-cirinya yang saya sebutkan di sebelumnya tadi kan. Nah, dengan itu kita dapat mengetahui gimana sih cara komunikasi dengan orang compliance, dengan orang steadiness, dengan influence dan dengan dominance gitu. Jadi otomatis kita dapat menyesuaikan cara komunikasi kita ke orang-orang yang berbeda DISC-nya gitu. Jadi lebih nyambung kalau diajak berbicara. Seperti itu, teman-teman. Yang selanjutnya, memahami perbedaan perilaku. Sama seperti cara kita untuk berkomunikasi, memahami perbedaan perilaku itu dengan DISC sangat direkomendasikan. Karena kan ada 4 kepribadian dan itu mereka berbeda perilakunya. Sangat berbeda, teman-teman. Jadi kita dapat memahami kalau orang-orangnya gini, wah orangnya otoriter banget, nggak mau dipimpin, itu pasti orangnya dominan, teman-teman. Nah, terus ketika kita melihat seseorang yang baterainya nggak bisa habis nih, eh, kemana-mana mulu, nah itu pasti orangnya influence. Kita jadi tahu kalau yang kita ajak ngomong itu orangnya termasuk ini gitu. Yang selanjutnya itu, yang terakhir meningkatkan kerjasama dalam tim. Ketika kita mengetahui sifat seseorang, kalau orang itu dominance, orang itu influence, orang itu uh, compliance, kita bisa meningkatkan kerjasama dalam tim. Kan kita udah tahu kan perilaku orang compliance gini, jadi kita harus gini. Perilaku orang steadiness gini, kita harus menyesuaikan gini. Nah, itu secara otomatis pekerjaan dalam tim, kerjasama dalam tim pasti akan lebih kompak gitu, karena kita sudah mengetahui satu sama lain. Gitu teman-teman. Oke, kita ke kesimpulan. DISC bukanlah penilaian baik atau buruk, tapi alat untuk memahami perilaku dan motivasi seseorang. Serta setiap orang memiliki kombinasi gaya DISC yang unik. Oke, jadi sebelumnya DISC itu bukan suatu penilaian baik buruknya orang, tetapi DISC itu adalah alat untuk mengetahui perilaku dan motivasi seseorang. Jadi nggak semua dominasi jelek, nggak semua influence jelek. Jadi intinya DSC itu alat untuk mengkelompokkan orang sesuai perilakunya, teman-teman. Gitu. Dan juga for the information, ketika kita mencampurkan dua
di ISC. Dua orang yang berbeda di ISC itu akan menghasilkan sesuatu yang unik, teman-teman. Semisal eh, dominans yang otoriter sama yang influence itu pasti akan menjadi suatu ketika mereka jadi pemimpin gitu. Orang influence sama orang dominance pasti bakal terjadi sesuatu yang unik. Pasti followernya banyak dan mereka akan eh, terpimpin dengan baik gitu. Gitu, teman-teman. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Bisa rasion atau ketik di kolom komentar. Mas, dalam ilmu HR, sepenting apa sih DISC itu? Oke, makasih Kak. Jadi, dalam ilmu HR, sepenting apa sih DISC itu? Kalau saya sendiri sebagai orang HR, DISC itu sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena DSC itu ada suatu alat tes yang simple dan sangat praktis. Jadi kita setelah tes DSC itu muncul hasilnya, kita langsung bisa mengkelompokkan kategori orang itu atau karyawan itu dalam 4 kategori. Hanya 4 ya. Kalau semisal kita memakai MBTI itu ada 16, teman-teman. Jadi lebih ribet kalau dari saya sendiri ya, sebagai orang HR. Nah, kalau kita pakai DSC, kita hanya mengelompokkan menjadi 4 orang dan itu 4 perilaku dan itu sangat simpel. Jadi semisal si A influence, si B dominance dan seterusnya. Jadi kita tahu gimana cara pendekatan yang baik kepada orang tersebut. Gitu, teman-teman. Oke. Ada lagi? Oke, cukup. Cukup. Oke. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan hari ini ya. Jadi intinya DSC itu bisa diimplementasikan bukan hanya di kantor, bukan hanya di sekolah, tapi ke orang terdekat kita pun bisa diimplementasikan DSC itu. Jadi ketika kita melihat perilaku seseorang yang gini, nah kita pasti langsung tahu dia masuknya di mana dan cara pendekatannya itu gimana, teman-teman. Gitu. Semisal teman kita sabar banget tempat kita cerita, pasti dia steadiness. Gitu. Jadi sesimpel itu cara pengimplementasian DISC ini di real life di dunia nyata. Gitu, teman-teman. Oke, saya izin stop share screen. Oke, jadi mungkin sekian dari presentasi saya dan semoga dari presentasi ini ada yang dapat diambil untuk kehidupan teman-teman selanjutnya gitu. Oke, mungkin sekian dari saya, Chandra Fitriawan Prananto, selaku peserta dari Talent Batch 16 kelas Public Speaking. Oke, ini sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.